Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alfian Center. Di video kali ini aku bakalan sharing gimana caranya bikin smart door kunci pintu rumah pakai keypad. Jadi kalian bisa tambahin pin untuk buka pintu rumah kalian. Gimana caranya? Tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, sedikit informasi aja bahwa di Universitas Ahmad Dahlan itu ada program studi teknik elektro. Jadi buat kalian yang mau kuliah di Yogyakarta di jurusan teknik elektro bisa banget buat kepoin link yang ada di deskripsi. Di teknik elektro Universitas Ahmad Dahlan selain perkuliahan umum, kalian juga bisa kembangin skill kalian di tim robot dan juga tim mobil listrik. Jadi banyak banget yang bakal bisa kalian lakuin. Jadi cek aja link yang ada di deskripsi. Oh ya, sama jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel Alfian Center. Dan jangan lupa juga buat nyalain loncengnya. Karena banyak banget yang udah nonton gitu ya, tapi lupa buat subscribe. Makanya aku ingetin buat subscribe. Kalau udah, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke guys, di tutorial kali ini aku bakalan pakai simulator Tinkercad ya. Karena aku coba pakai waktu itu beberapa kali kayak server down gitu ya. Jadi di sini aku pakainya Tinkercad lagi. Tinkercad. Kita ketikkan aja di browser kita Tinker CAD ya seperti ini. Kemudian kita pilih yang paling atas. Oke. Nah, buat kalian yang belum punya akunnya silahkan daftar dulu dan bikin akun. Karena untuk Tinkercad ini harus punya akun dulu untuk login. Nah, setelah login maka kalian akan ditampilkan ke menu home atau dashboard seperti ini. Untuk mulai new project, kalian bisa klik create yang ada di kanan atas ini dan klik circuit. Maka kalian akan diarahkan ke menu project kosongan ya. Nah, seperti ini. Oke, di video kali ini karena kita mau pakai yang namanya keypad ya, kita bakalan tambahin dulu mulai dari microcontrollernya. Kita pakai Arduino Uno seperti biasa, seperti ini. Kemudian kita tambahkan keypad, kita klik all di sini komponennya. Bisa kita search juga key ya, seperti ini. Kita tambahkan keypad 4x4 seperti ini. Oke, kita geser. Selanjutnya kita tambahkan servo sebagai door locknya lah, bisa dibilang dia sebagai kuncinya lah, buka tutupnya ya, servo. Oke, seperti ini. Kita pilih micro servo. Bisa kita letakkan di sebelah sini. Oke. Dan satu lagi kita butuh yang namanya LCD buat nampilin si pin-pin yang akan kita ketikkan gitu ya. LCD seperti ini. Kita pilih yang LCD I2C. Oke, untuk peletakannya bebas ya teman-teman. Kalian bisa geser-geser aja. Tapi kayak gini aja harusnya sudah cukup ya. Ini cukup jauh untuk servonya biar asumsinya ini pintunya gitu. Nah, sedangkan untuk yang LCD-nya dekat dengan keypad-nya sebagai input password gitu ya. Oke, dari sini sudah. Kita coba konekkan dulu dari LCD-nya ya teman-teman. Mulai dari GND, kita konekkan ke GND pada Arduino seperti ini. Nah, ini bisa diluruskan ganti warna menjadi hitam. Nah, ini untuk yang VCC kita konekkan ke VCC atau 5 volt ya. Seperti ini. Nah, ini kita ubah warnanya menjadi merah. Biasakan teman-teman ya untuk GND dan VCC ini hitam dan merah. Jadi misal kalian bikin project tuh nggak bingung gitu. Mana yang kabel VCC, mana yang kabel GND. Kemudian untuk SDA kita konekkan ke SDA ya. Ini kita ubah warnanya. Kemudian SCL kita konekkan ke bagian SCL pada Arduino. Atau juga kalian bisa gunakan pin analog 4 dan analog 5 ya guys ya untuk ini SDA dan SCL-nya. Oke, selanjutnya kita coba konekkan dulu yang untuk servo. Nah, untuk sinyal servo ini kita pakai pin 9 ya. Jadi sinyal ini kita pakai pin 9. Oke, kita ambil agak jauhan seperti ini nggak apa-apa. Karena nanti untuk yang keypadnya itu mulai dari 1 sampai dengan 7. Jadi bakal penuh nih di sini. Nah, ini udah pin 9. Selanjutnya untuk power kita konekkan ke bagian 5 volt. Seperti ini. Aduh. Oke. Selanjutnya kita ubah warnanya merah. Dan untuk GND-nya kita konekkan ke bagian GND. Di bawah aja boleh.
Ini sama aja ya guys ya. Jadi GND yang di atas dan di bawah sama semua. Oke, selanjutnya kita ke bagian keypadnya. Di sini kita klikkan dulu untuk yang row. Row 1 ini kita start dari sini guys. Pin 1 ya, row 1. Kita ubah warnanya. Oke, yang lain. Nah, seperti ini. Sorry. Oke, selanjutnya row 2 itu di pin 2. Kita ubah juga warnanya. Row 3 di pin 3 sampai ke pin 7 ya guys. Kalian bisa langsung aja. Row 4 ke pin 4. Selanjutnya kolom 1 itu ke pin 5. Kolom 2 ke pin, oke ini kurang ya. Kolom 2 ke pin 6. Seperti ini. Ubah warnanya. Nah, fungsi biar berubah warnanya itu jadi kalau tumpuk-tumpuk kayak gini kalian bisa ngerti guys. Kemudian kolom ketiga di pin, atau kita turunin lagi, sorry. Ini kita taruh di sini aja, nanti kita geser yang satunya. Nah, ini kita taruh di sini pin 7 ya. Nah, kemudian yang ini agak kita geser ke atas dulu. Ini juga sama, kita geser ke atas. Nah, seperti ini ya guys. Ini pinnya sudah semua. Nah, kalian kalau misalkan mau tambahkan kolom keempat untuk fungsi A, B, C, D ini, kalian juga bisa konekkan kolom ini ke pin 8 ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita atur dulu untuk LCD-nya. Kita klik LCD-nya. Pastikan tipenya itu pakai PCF 8574 ya. Kita klik, kemudian untuk addressnya itu kita pakai yang 390x27 karena di programnya juga pakainya itu guys. Oke, kalau sudah kita perbesar sedikit, kalian silahkan untuk di screenshot ya wiringnya atau rangkaiannya seperti ini. Oke, kalau sudah di screenshot kita beralih ke bagian programnya. Nah, ini kita geser dulu. Kita geser, kita klik yang bagian programnya. Kita klik blok ini, kemudian pilih text dan klik continue. Nah, ini kita geser dulu. Ya, semoga bisa terlihat ya guys ya kalau segini. Ini kita hapus semua guys. Kita hapus semua. Untuk programnya udah ada di link deskripsi ya. Program udah ada di link deskripsi. Kalian bisa cek ya di link deskripsi. Kalian bisa copy paste saja langsung untuk programnya. Nah, di sini aku buka programnya dulu. Nah, ini dia programnya udah aku siapin ya. Seperti ini. Ini kita copy, Ctrl A, kita copy, kita masukkan ke bagian program di sini. Kita Ctrl V. Seperti ini. Oke, ini programnya teman-teman. Nah, untuk di bagian programnya ini ya, aku jelasin sedikit. Ini ada library keypad.h, kemudian library liquid crystal I2C, kemudian library servo ya. Kemudian inisialisasi servo menjadi my servo dan inisialisasi liquid crystal menjadi LCD. Nah, tadi alamatnya yang kita tuliskan, kita pilih di sini address kan 0x27 kita tuliskan di sini guys. Nah, untuk selanjutnya 16x2 ini ukuran dari LCD-nya. Ukurannya adalah 16x2. Selanjutnya di sini untuk define password, panjang passwordnya itu 7. Kemudian posisi 0 ini untuk sebagai pemosisian si servonya nanti. Di sini ada data password, kemudian master. Nah, master ini sebagai pin yang akan kalian gunakan untuk buka pintu. Nah, di sini kalian bisa ubah sesuai kemauan kalian. Tapi terbatas di angka ya guys ya. Jadi ada 6 angka seperti itu. Jadi ada 6 angka di sini jumlahnya ya. Kemudian di sini akan dihitung counting ya, datanya bakal dihitung terus, ditambahkan ke dalam master juga sama. Selanjutnya di sini ada custom key char ya. Satuannya tipe datanya char.
Kemudian di sini const bit row untuk barisnya dan kolomnya. Yang kita pakai tadi kan di sini ya, barisnya ada 4, 1, 2, 3, 4, kolomnya ada 3. 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, kemudian ini isinya. Untuk satu jadi satu, dua jadi dua, dan seterusnya, bintang jadi bintang, hashtag jadi hashtag. Ini penggunaan pinnya. Jadi untuk row itu di pin 1, pin 2, dan seterusnya sampai pin 7. Ya, itu untuk row dan kolomnya. Selanjutnya di void setup, di sini ada pin 9 sebagai pin yang digunakan untuk servonya ya guys ya. Jadi pin 9 di sini. Kemudian LCD init, LCD backlight, kemudian menampilkan Alvian Center. Oh ya, jangan lupa subscribe juga. Kemudian Arduino door lock project ya. Selanjutnya di void loop. Nah, di void loop ini ada dua fungsi kan tadi. Hashtag sebagai pembersihan data. Jadi kalau kalian misal masukin angkanya salah, kalian bisa refresh atau clear datanya dulu ya. Habis itu masukin ulang datanya atau pinnya tadi. Sedangkan untuk yang ini bintang, ini fungsinya adalah untuk menutup pintu. Jadi ketika tadi pintunya sudah terbuka, kalau misal mau ditutup, klik yang bintang gitu ya. Selanjutnya ini clear data, void clear data atau fungsi clear data, kemudian servo terbuka, servo tertutup, dan ini untuk open ini fungsinya untuk membaca ya datanya tadi. Enter password ya, jadi dia standby untuk membaca data. Custom key ini untuk membaca data, get key ya, mendapatkan data. Selanjutnya di sini jika datanya ada gitu ya, terisi, dia bakal masukkan ke data counting. Dan ketika datanya benar sesuai dengan master tadi atau pin yang kalian masukkan, maka dia akan membuka pintu. Tapi kalau misalkan datanya salah, dia akan tetap menutup pintu dan mengatakan bahwa wrong password atau password salah. Seperti itu guys. Jadi programnya seperti itu. Kalau misalkan ada kebingungan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Atau mungkin ada project-project yang pengen kalian buat mirip-mirip kayak gini, bisa banget buat kalian komen aja di kolom komentar. Nanti kalau misalkan ada waktu, kita coba buatkan untuk video-video yang kalian pengen gitu ya. Oke, karena sudah programnya sudah, di sini kita library-nya udah masuk. Kita klik play untuk start simulation. Kita klik, semoga tidak ada error ya untuk program dan wiringnya. Oke, di sini sudah terlihat guys. Ini kita tutup aja ya kayaknya kodenya. Programnya kita maksimalin dulu di tengah-tengah seperti ini. Kita ulang ya. Coba kita start. Nah, ini si servo langsung tertutup ya. Oke, Alvian Center, subscribe, Arduino door lock project. Kemudian enter password. Nah, ini kita coba masukin. Kalau dari program tadi kan kita kasih passwordnya itu 1. Yang kanan ini guys. Bentar, aku geser ya. Nah, ini 1 sampai 6. Nah, kalau misalkan kalian masukin 1 sampai 6, kita tutup lagi. Kalian masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka pintunya akan terbuka ya. Terlihat ya servonya bergerak tadi ya. Oke, ketika kalian mau nutup ini, klik bintang. Ya, klik bintang maka pintunya akan tertutup. Door is closed. Gitu ya. Kemudian kalian akan diminta untuk enter password lagi. Ini akan berulang terus-menerus seperti itu, guys. Nah, kalau misalkan kalian salah nginput, misal 1, 2, 3, 4, 5, 7 misalnya. 7, maka akan wrong password. Pintunya nggak akan terbuka dan kembali ke menu enter password. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian ngisi 1, 2, 3, terus kok harusnya 4, kalian ngisi 5, ya kan? Harusnya di sini 4 kan. Misal kalian mau ngapus, kalian klik yang hashtag ini. Diklik, maka dia akan bersih. Ya, atau dihapus atau clear datanya. Kalian masukkan ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini maka pintu akan terbuka. Kemudian kita klik di sini, pintu akan tertutup. Dan kembali lagi memasukkan password. Kalau misal salah lagi, misal 6
angkanya salah semua ya guys ya. Maka wrong password, pintu tidak akan terbuka, masukkan password ulang kayak gitu ya. Nah, ini project kayak ini bisa kalian terapkan untuk di rumah kalian. Dan ya kekurangannya adalah ketika mati lampu ini akan mengunci terus-menerus gitu ya. Atau bahkan ketika mati lampu ini akan membuka terus-menerus. Misal kita stop nih. Nah, ini kan dia akan berhenti si servonya. Asumsinya kan mati lampu kayak gitu. Itu sih mungkin kelemahannya. Tapi kalau misal di rumah kalian nggak pernah mati lampu ya nggak apa-apa. Dipakai aja untuk sistem ini. Jadi pintu rumah kalian udah bisa canggih, smart door gitu kan. Dan ya worth it lah untuk dijadikan sebagai project harian dan ditaruh ke rumah kalian gitu. Mungkin itu dulu guys untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian ikutin. Ya semoga bisa kalian pelajari dan bisa diterapkan di rumah-rumah kalian gitu. Jadi kita bisa mengamankan rumah kita lebih aman lagi selain pakai kunci manual gitu ya. Jadi pakai password seperti ini. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Jangan lupa komen-komen aja kalau misalnya ada project-project atau pertanyaan. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe channel Alfian Center. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya juga ya. Terima kasih sudah menonton. Aku akhirin billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.